Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat komunikasi dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Agus Riono, dosen program studi ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada sesi kali ini saya akan mendiskusikan terkait dengan dua hal sebenarnya ya, tapi saya bagi menjadi dua sesi. Yang pertama adalah masalah dalam penelitian, yang kedua adalah penulisan rumusan masalah dalam penelitian. Nah, kenapa ini menjadi hal yang paling penting dalam proses penelitian? Dan ini saya sampaikan karena masalah ini, jika kita sudah mengetahui masalah sebuah penelitian, maka sebenarnya 50% dari penelitian kita itu sudah berakhir, sudah selesai. Ya. Artinya penentuan masalah itu menentukan sekali bagaimana kemudian nasib dari proposal penelitian kita. Maka kalau ada mahasiswa S1, S2, ataupun S3 yang kemudian bolak-balik konsultasi sama pembimbingnya, itu yang paling dikutek-kutek di awal aja, yang paling diublek-ublek di awal itu hanya bicara pada masalah penelitian. Karena kalau masalah penelitian sudah ketemu, maka sudah selesai penelitiannya karena tinggal melanjutkan pada proses-proses yang lain, yaitu pengumpulan data sampai kemudian pada tahap analisis data dan pembuatan laporan. Nah, pertanyaan pertama adalah apa itu masalah penelitian? Nah, ini menjadi penting ya. Nah, masalah itu adalah sejatinya adalah apa? Ya, yang penyimpangan yang terjadi antara teori dengan praktek. Ya, penyimpangan antara aturan dengan pelaksanaan dan penyimpangan antara pengalaman masa lampau dengan apa yang terjadi sekarang. Nah, masalah ini adalah gap ini ya. Ini adalah masalah ya. Nah, ini masalah ini. Ini gapnya gitu. Nah, ini adalah gapnya ini. Nah, ya, apa yang terjadi dengan apa yang diharapkan itu kemudian ada kesenjangan yang sangat besar. Semakin besar kesenjangannya, maka kemudian masalah yang ada semakin besar. Contohnya misalnya, yang terjadi, yang diharapkan adalah sekarang di era kemajuan teknologi, maka informasi itu kemudian melimpah ruah. Ya. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, apakah informasi yang melimpah ruah itu harapannya membuat orang semakin cerdas dalam berpengetahuan terkait dengan media dan yang lain-lain, terkait dengan fenomena yang lain-lain. Tapi ternyata yang terjadi semakin besar akses orang terhadap teknologi komunikasi misalnya atau akses informasi, maka yang terjadi bukan orang itu semakin cerdas gitu, tapi kemudian orang itu kemudian semakin nggak dungu juga ya, tapi orang itu kemudian semakin tidak aware, orang semakin tertipu, orang kemudian semakin tidak sadar diri ya. Artinya muncul hoax dan yang lain-lain, muncul berita palsu dan orang cenderung percaya gitu. Karena hanya kemudian share informasi yang kemudian ada di media massa tanpa melakukan konfirmasi itu. Harusnya yang diharapkan adalah ketika ada sebuah peristiwa, maka peristiwa itu akan diolah terlebih dahulu. Masalah tersebut akan diolah terlebih dahulu, baru kemudian akan dipublikasikan, baik itu layak ataupun tidak untuk kemudian dipublikasikan. Nah, masalah dalam sebuah proses penelitian itu adalah kalau dasar dan desainnya berbeda ya. Apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia berbeda. Harapan dan kenyataannya berbeda. Seperti tadi kami contohkan. Idealnya kalau kemudian informasi itu kemudian banyak, orang semakin cerdas, tapi ternyata tidak. Ya, orang kemudian semakin banyak informasi, justru semakin dia terjebak pada informasi. Dia semakin kemudian, tertipu oleh informasi yang ada karena tidak tahu. Ya, tidak bisa memilah informasi yang benar dan informasi yang tidak benar gitu. Ini yang kemudian terjadi. Ada gapnya di sana gitu. Harusnya kemudian namanya smartphone itu kemudian membuat orang semakin cerdas, ternyata enggak. Ya, smartphone ternyata membuat orang menjadi tidak cerdas karena orang kemudian sangat tergantung pada smartphone-nya, bukan bergantung pada kemampuan dirinya sendiri gitu. Nah, ini yang kemudian kita sebut dengan masalah, ini yang kemudian kita sebut dengan adanya gap, adanya kesenjangan gitu ya. Nah, kesenjangan ini bisa terkait dengan teknologi, bisa. Informasi yang tidak cukup bisa juga. Teknologi yang tidak memenuhi kebutuhan bisa juga. Gitu ya. Jadi misalnya pengetahuan dengan teknologi, ya. Misalnya kemudian sekarang kebutuhan orang terhadap akses teknologi, misalnya open learning sangat tinggi misalnya. Nah, ternyata yang kemudian belum mampu mencukupi. Orang kemudian mengembangkan platform-platform yang lainnya gitu. Atau informasi yang tersedia tidak cukup. Nah, ini yang kemudian kita alami dulu ketika fase-fase awal pandemi COVID-19, informasi yang tersedia itu tidak cukup karena hanya sepotong-sepotong. Terlebih yang kemudian informasi ini kasus ini kemudian berawal dari Cina. Pemerintah China itu kemudian sangat tertutup ya. Tidak semua informasi itu kemudian dengan bebas diakses misalnya. Ini juga membuat kita kemudian semakin khawatir, semakin tidak jelas keadaannya. Ya.
Ataupun kemudian pemerintah di Indonesia misalnya terkait dengan penanganan COVID dulu di awal-awal karena kita nggak siap betul, maka tidak ada informasi yang tersedia yang cukup sehingga membuat orang semakin khawatir dan sebagainya. Atau kemudian yang berikutnya adalah teknologi yang tidak memenuhi kebutuhan. Nah, ini yang sekarang terjadi di kita ya. Bahwa meskipun kita berada di dalam masyarakat yang sangat canggih luar biasa, maka ternyata kemudian menghadapi COVID pun kita masih kewalahan gitu. Artinya teknologi yang ada itu kemudian tidak mampu memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Atau misalnya dalam konteks teknologi transportasi misalnya perkembangan Gojek, GoFood, Grab, Gojek, Maxim, Grab dan sebagainya itu adalah menjawab sebenarnya. Menjawab dari masalah yang ada di dalam transportasi kita. Kenapa ini muncul? Karena ternyata tingkat kepercayaan orang, trust orang terhadap aplikasi ojek online, transportasi online itu kemudian lebih tinggi dibandingkan trust orang terhadap para pengendara ojek di pengkolan, misalnya gitu. Ini yang kemudian teknologi itu kemudian dianggap mampu memenuhi kebutuhan dari manusia. Nah, untuk itulah teman-teman semuanya, penelitian itu diharapkan dapat memecahkan masalah itu. Artinya apa? Dengan kata lain dapat menutup atau setidaknya memperkecil kesenjangan yang ada di dalam masalah atau yang ada di dalam masyarakat. Ya, riset tentang komunikasi kesehatan itu diperlukan untuk kemudian meminimalisir ya, masalah berkaitan dengan tidak percayanya orang terhadap vaksin misalnya, atau ketidakpercayaan orang terhadap protokol kesehatan, atau bahkan tidak percaya orang terhadap fenomena COVID-19 misalnya. Ya, riset-riset tentang komunikasi massa berbicara tentang bagaimana sebenarnya media yang ideal yang harusnya itu kemudian menyampaikan informasi secara utuh, secara objektif itu kemudian seringkali terjebak pada kepentingan-kepentingan pragmatis media massa. Atau kemudian kadang-kadang media massa juga terjebak pada kepentingan-kepentingan politik misalnya. Nah, riset dibutuhkan untuk memecahkan masalah itu. Bagaimana agar media itu kemudian tidak terjebak pada konstruksi yang kemudian tidak objektif misalnya. Ataupun kemudian konstruksi yang kemudian seringkali mendominasi lebih diutamakan pada klaim-klaim dari pemerintah misalnya. Ini yang kemudian diharapkan dari sebuah riset. Ini yang kemudian diharapkan dari sebuah penelitian. Karena kemudian misalnya pemberitaan COVID misalnya itu kemudian membuat orang semakin was-was, orang semakin khawatir. Nah, ini kemudian perlu kita lakukan sebuah riset, perlu kita lakukan sebuah penelitian. Agar apa? Kesenjangan itu kemudian dapat diperkecil. Nah, pertanyaan berikutnya adalah dari mana kita mengidentifikasi masalah? Nah, identifikasi masalah itu kemudian bisa didapat dari hasil pengamatan. Nah, teman-teman melakukan observasi, teman-teman melakukan pengamatan, silahkan itu dilihat yang terjadi di masyarakat. Oh, gimana toh orang-orang itu ketika kemudian dia menggunakan ponsel mereka, menggunakan handphone mereka. Bagaimana kemudian pola komunikasi yang terjadi di masyarakat desa ketika kemudian melakukan sebuah gerakan sosial misalnya, baik itu kemudian pemberdayaan dan sebagainya. Ini pengamatan. Ya, maka kemudian sebagai seorang peneliti itu kunci pertamanya adalah melakukan pengamatan. Maka mohon kemana-mana bisa nulis gitu ya, bisa dicatat gitu topik-topik apa, studi tema apa yang kemudian sedang menarik untuk diteliti. Atau kemudian misalnya teman-teman juga bisa membaca dari jurnal atau laporan hasil penelitian. Nah, biasanya ini bisa didapat dari dari laporan itu di halaman paling akhir gitu ya. Di kesimpulan itu nanti biasanya ada kesimpulan, sama kemudian berikutnya ada saran atau rekomendasi penelitian selanjutnya. Anda bisa melihat dari itu. Silahkan nanti di situ biasanya tertulis ya, untuk penelitian selanjutnya Anda bisa melakukan kajian dengan apa variabel yang lain, apa disebutkan. Atau kemudian Anda bisa melakukan kajian tentang partisipasi dalam aspek yang lain gitu. Nah, itu bagian dari yang ada di dalam laporan hasil penelitian. Ataupun di jurnal juga begitu ya. Biasanya di beberapa jurnal yang menuliskan ada rekomendasi penelitian selanjutnya. Maka teman-teman kemudian kami dorong, kami minta untuk kemudian semakin banyak membaca jurnal ataupun laporan hasil penelitian. Berikutnya adalah bisa berita di media massa. Nah, ini yang lagi ramai adalah tentang vaksin misalnya. Ya, bagaimanakah kemudian kepercayaan orang terhadap vaksin? Karena di berita kemudian muncul misalnya berkaitan dengan bagaimana vaksin itu kemudian masih bisa menyebabkan orang kena COVID sehingga trust orang terhadap vaksin kecil misalnya. Ini itu kemudian sumbernya adalah dari media massa. Atau yang kedua misalnya pemberitaan kasus terorisme misalnya. Kenapa sih kalau kemudian tempat ibadah tertentu yang kemudian disasar atau yang diledakkan, maka kemudian
langsung kita klaim sebagai sebuah tindakan terorisme. Tapi kemudian tempat ibadah tertentu yang lain kita tidak menyebutnya sebagai terorisme, tapi kita hanya menyebutnya sebagai sebuah kesalahpahaman. Kita menyebutnya hanya sebagai komunikasi yang kemudian terjalin yang tidak baik gitu misalnya. Ini berasal dari media massa. Kenapa yang kemudian di Papua disebut sebagai OPM misalnya atau gerakan separatis misalnya. Tapi kemudian kenapa di Jawa dan yang lain-lain disebut sebagai terorisme? Kenapa di situ tidak disebut sebagai terorisme? Nah, itu bagian dari kita bisa membaca itu di media massa. Kita bisa melakukan analisa di dalamnya. Analisa teks dari media massa. Nah, teman-teman, yang tidak kalah menarik adalah yang poin 4 adalah hadir ya kita di dalam forum seminar, diskusi ataupun pertemuan ilmiah yang lain. Ya, apalagi di era 4.0, ada yang menyebutnya 5.0, seminar, diskusi dan pertemuan ilmiah itu seringkali dilakukan secara daring. Ya, teman-teman bisa ikut free. Ya, tidak berbayar, dapat pengetahuan yang luar biasa. Ya, dapat kemudian insight yang luar biasa untuk riset Anda. Bonusnya adalah sertifikat, yaitu bonus ya. Jadi sertifikat itu jangan diharapkan yang paling utama untuk melengkapi kemudian kebutuhan Anda di konteks akademis, bukan. Ya, tapi itu hanya sebagai bonus dari kegiatan yang Anda ikuti. Berikutnya juga bisa didapat dari pernyataan pemegang otoritas, misalnya siapa? Presiden. Ya, misalnya kita bisa bilang pro kontra terkait dengan kebijakan mudik misalnya. Oh, ini mudik nggak boleh, yang boleh adalah pulang kampung misalnya. Oh, ini kan juga bisa dikaji. Ataupun kemudian sekarang yang lagi ramai adalah berkaitan dengan panduan pelaksanaan ibadah Ramadan misalnya. Itu bisa kemudian karena bagian dari pernyataan pemegang otoritas. Kita bisa kaji itu. Ya. Bagaimana kemudian fakta yang klaim yang kemudian disampaikan oleh pemegang otoritas dengan fakta yang kemudian terjadi di lapangan. Nah, yang tidak kalah menarik adalah yang terakhir, poin 6 itu adalah pengalaman pribadi Anda. Jadi pengalaman pribadi itu sangat menentukan ya. Misalnya nih, kalau kita di Solo itu kan kemudian ada grup di Facebook ataupun di Instagram, meskipun itu adalah pengelolanya berbeda, adalah Info Cegatan Solo misalnya. Oh, kita sering lihat nih, orang itu kemudian ketika ada sebuah kecelakaan, itu kemudian dia buru-buru kemudian mempublish itu. Itu kan pengalaman pribadi kita melihat fenomena itu. Ya, baru kemudian disusul dia akan bilang, yang tahu informasi lebih lanjut, tolong ditambahkan lur misalnya gitu. Ya, ini kan pengalaman pribadi gitu kan. Yang kemudian kita lihat, kok orang begini ya? Kok orang kemudian dia itu pengen menjadi orang yang terdepan gitu di dalam menyampaikan informasi. Kira-kira apa yang terjadi misalnya? Ya, apa yang mendasari mereka gitu. Bukan kemudian memberikan pertolongan dan sebagainya, tapi kemudian memberikan pernyataan dulu jebret gitu, baru kemudian nanti orang lain suruh nambah. Ini kan pengalaman pribadi kita melihat sebuah kejadian. Ya. Ataupun kemudian misalnya ya, ketika kemudian kita berada di dalam, saya sering ya, kalau pas kemudian ngantar anak itu misalnya, itu ada orang tua dengan anak itu yang pas lagi makan gitu, ya, anaknya makan sendiri, ya, ibunya kemudian makan sambil pegang handphone, ya, suaminya itu kemudian makan sambil pegang handphone. Itu sering terjadi. Gitu. Nah, itu bisa kita lihat gitu. Atau kalau tidak, yang laki-laki pegang handphone, yang perempuan atau ibunya itu kemudian nyuapin anaknya. Jadi yang laki-laki yang bapaknya itu enak banget ya, makan gitu sambil ngelihat handphone. Kan kita bisa ngelihat. Itu kan pengalaman pribadi kita melihat gitu. Ya. Harusnya kemudian mobile phone itu membuat situasi, kondisi makan itu membuat orang semakin engagement dengan keluarganya semakin kuat. Ternyata enggak gitu. Orang kemudian terlebih dahulu mengutamakan handphone daripada orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah ke teman-teman adalah, apakah beda antara masalah penelitian dalam penelitian kualitatif dengan masalah yang ada di dalam penelitian kuantitatif? Beda atau tidak? Ya, jawabnya adalah beda ya. Seperti dulu kami sampaikan di bab perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif, dalam masalah penelitian kuantitatif itu harus spesifik ya. Harus jelas dan tidak berubah. Artinya apa? Masalah dari awal sampai dengan akhir itu kemudian kita samakan. Gitu. Jadi kita tidak boleh berubah. Ya, sedangkan di dalam masalah penelitian kualitatif itu masih remang-remang. Ya, masih sangat kompleks. Ya, dan kemudian sangat dinamis. Artinya apa? Bisa berubah. Ilustrasinya begini, teman-teman. Kalau dalam masalah penelitian kualitatif, ya, masalah dalam penelitian kualitatif, ini kemudian ada 3 asumsi. Yang pertama adalah kita ada masalah penelitian, kita memasuki lapangan, itu kemudian yang kedua adalah masalahnya tetap. Itu mungkin terjadi. Yaitu asumsi yang pertama, ya.
Ini sama halnya dengan penelitian kuantitatif ya. Penelitian kuantitatif masalah memasuki lapangan, masalahnya tetap, nggak mungkin berubah. Karena berubah dalam penelitian kuantitatif itu menentukan jumlah sampelnya berapa, populasinya berapa, itu kan, apakah sesuai responden kita dengan karakteristik penelitian kita. Gitu. Ya, ini kemungkinan masalah yang pertama dalam penelitian kualitatif. Jadi masalahnya tetap. Ya, jadi tidak ada yang berubah gitu. Artinya apa? Ya, bahwa masalah yang dibawa sampai akhir itu kemudian sama dan tidak ada perubahan. Yang kedua adalah masalah itu bisa ya berkembang. Nah, masalahnya bisa berkembang nih. Ya. Yaitu apa yang kemudian ketika kita masuki lapangan itu bisa berkembang, di lapangan bisa berubah. Ya. Saya dulu ketika kemudian melakukan riset pun juga begitu ya. Ketika menyelesaikan tesis itu, ya ketika kemudian ada masalah produksi, ternyata masalahnya tidak cukup diproduksi berita. Masalahnya kemudian juga nyasar kepada bagaimana pendapatan berita, bagaimana ekonomi politik media seperti apa. Wah, itu kemudian meningkat lagi yang kemudian kita kaji gitu. Ya tidak masalah karena memang itu konsekuensi dari sebuah penelitian kualitatif. Tujuannya apa? Agar masalah itu kemudian semakin dalam, agar masalah itu kemudian sempurna. Loh Pak, kemudian ada yang nanya, kalau judul penelitiannya gimana Pak? Judul penelitian itu bisa gampang ya. Makanya kalau mahasiswa konsultatif saya itu, judulnya gimana Pak? Judul itu bisa belakangan. Bahkan besok mau ujian, kita ganti judul saja masih sangat mungkin dilakukan. Nah, kemudian yang ketiga, itu adalah bagaimana antara masalah peneliti masuki lapangan, itu kurang masalahnya diganti gitu. Masalah diganti kenapa? Ya karena bisa jadi respondennya tidak ada. Atau respondennya berubah, karakteristiknya berubah. Ya. Ini pernah terjadi di mahasiswa saya ya. Ketika kemudian dia melakukan riset, saat itu dia ingin mengkaji komunikasi krisis di salah satu perusahaan di Jawa Tengah begitu. Awal-awal perusahaan itu oke-oke gitu. Ya. Tapi ketika kemudian on the spot proposalnya sudah jadi dan dia akan memasuki lapangan untuk kemudian melakukan pengumpulan data, ternyata nggak mau. Gitu kan. Ternyata nggak mau. Waduh kok penelitianmu kayak gini ya Dik ya gitu. Wah saya nggak bisa Dik penelitian kayak begini. Wah sudah selesai gitu. Jadi masalahnya diganti. Yang kemudian di sana itu kemudian bisa diteliti. Gitu kan. Wah kita ngulang dari awal Pak. Ya begitu gitu. Jadi kita harus ngulang dari awal. Kalau teorinya berubah ya berarti kita harus menyesuaikan teori. Kalau jurnalnya kemudian jurnal rujukannya ganti ya harus kemudian kita ganti gitu. Tapi itu sangat mungkin terjadi di dalam sebuah proses penelitian ya. Maka teman-teman jangan khawatir kalau kemudian nanti masalahnya diganti, objeknya nggak mau. Kemarin juga ada ya, mahasiswa kami juga begitu. Ketika kemudian melakukan proposal sudah jadi, ternyata on the spot, ternyata apa yang bayangkan dia di observasi awal itu kemudian dengan yang di lapangan itu berbeda. Ya, dia meneliti tentang pemberdayaan misalnya, tapi ternyata on the spot pemberdayaannya itu ternyata tidak berjalan gitu. Alias kemudian mandek gitu. Yang mau diminta informasi tidak mau karena memang kegiatannya tidak berjalan. Ya sudah selesai gitu. Jadi antara informannya kemudian tidak mau atau masalahnya kemudian menjadi tidak signifikan untuk kemudian diteliti gitu. Nah, ini kemudian kita bisa menganti masalah. Berbeda dengan penelitian kuantitatif ya. Penelitian kuantitatif itu dari awal sampai dengan akhir itu kemudian kita melakukan hal yang sama. Nah, bagaimana antara masalah dengan perumusan masalah? Nah, masalah itu adalah penyimpangan antara apa yang kemudian terjadi. Kalau perumusan masalah itu pertanyaan penelitian. Nanti di sesi kedua kita lihat tentang perumusan masalah dalam penelitian. Ya, namanya saja perumusan masalah pertanyaan, berarti nanti salah satu cirinya itu adalah adanya adanya tanda tanya. Yang paling penting adalah kita carikan jawabannya melalui pengumpulan data. Nah, ini contohnya teman-teman. Jadi dalam melakukan sebuah riset kualitatif ataupun kuantitatif, data-data kuantitatif itu menjadi sangat penting ya. Ya. Jadi agar kemudian rumusan masalah itu kemudian semakin baik dan jelas itu, maka kemudian Anda bisa memasukkan data-data pendukung kuantitatif gitu ya. Ya, agar penelitian kita itu lebih kuat. Contohnya ini misalnya ya. Nah, ini misalnya. Ya, ketika kemudian bicara pada riset ini misalnya, maka mana yang menarik untuk diteliti? Ya, betul, yang menarik untuk diteliti ternyata adalah satu era muslim misalnya. Loh, kenapa era muslim? Karena era muslim itu kemudian website yang tidak dikelola oleh organisasi Islam. Tapi dia menduduki ranking 623.
Loh, kenapa kok tidak Romaisho misalnya? Karena Romaisho tidak melakukan pemberitaan terkait dengan peraturan perundang-undangan. Saat itu kemudian kami melakukan riset tentang peraturan perundang-undangan tentang ormas ya, organisasi kemasyarakatan. Kementerian Agama juga tidak memberitakan, jadi tidak kita publish gitu. Gitu kan? Karena era Muslim gitu. Yang kedua adalah apa? Ya betul, yang kedua adalah Nahdlatul Ulama gitu. Kenapa Nahdlatul Ulama? Karena Nahdlatul Ulama kemudian menduduki nomor 700, ranking 705. Dengan kemudian melakukan peliputan sebanyak 27 gitu. Sehingga kalau kita mau riset itu ada dua media ini. Ya, satu kemudian era Muslim, yang kedua adalah Nahdlatul Ulama. Ya, syukur-syukur mau ditambahkan pada Hidayatullah ya boleh juga. Kenapa? Karena Hidayatullah misalnya bukan organisasi Islam mainstream, tapi dia kemudian menduduki ranking 973. Tapi data ini data tahun 2018 ya. Data-data terbaru mungkin update-nya akan lebih berbeda ya. Dan teman-teman bisa melihat hal tersebut. Nah teman-teman semuanya, sekian dulu topik kita pada masalah dalam penelitian. Kita akan lanjutkan sesi berikutnya ya pada kesempatan yang lain berkaitan dengan bagaimana menyusun rumusan masalah ataupun bentuk rumusan masalah dalam sebuah penelitian atau dalam sebuah proposal penelitian. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.